Jadi sebelum kita memahami apa itu Nephilim, itu ada 3 hal yang perlu dipahami. Jadi pertemuan ini akan mengungkapkan informasi yang di dalamnya ada fakta dan data, di mana fakta dan data itu sudah saya uji dan sudah saya bandingkan dengan berbagai sumber, dan fakta dan data yang disampaikan pada malam hari ini tentang Nephilim itu juga dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Lalu yang kedua yang perlu kita pahami bahwa pertemuan pada malam hari ini juga membagikan pemahaman firman tentang apa dan siapa Nephilim itu, dan jenis pemahaman yang disampaikan pada malam hari ini itu adalah makanan keras. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pahami, bila Bapak, Ibu, Saudara itu meragukan apa yang disampaikan dalam pertemuan pada malam hari ini, itu jangan keburu ditolak. Jadi apabila meragukan, itu simpan di dalam hati, dan bila ada waktu mungkin bisa cari data secara pribadi, merenungkan, mempelajari kembali firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini. Ya, kata Nephilim itu di Alkitab, itu Bapak Ibu akan bisa temukan itu di Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Ya, di situ dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nah, kata orang-orang raksasa itu dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, itu dipakai kata Nephilim. Nah, kata Nephilim itu sebenarnya bentuk jamak. Ya, bentuk tunggalnya itu Nephil. Jadi kata raksasa ini dalam bentuk jamaknya itu Nephilim. Nah, kenapa soal Nephilim ini saya sampaikan pada malam hari ini? Karena salah satu pekerjaan setan di dunia pada hari-hari ini yang sedang memuncak itu berhubungan dengan Nephilim. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa data yang saya temukan soal tulang-tulang raksasa. Tulang-tulang ini ditemukan di berbagai penemuan arkeologi. Bapak Ibu itu bisa lihat di layar gadget masing-masing. Itu ada satu foto kepala raksasanya itu besar sekali. Bahkan ukuran kepala manusia itu kalau dibandingkan kecil sekali. Sebenarnya ada banyak foto tentang raksasa. Jadi di seluruh dunia, di berbagai tempat, itu sudah pernah ditemukan tulang-tulang raksasa yang tingginya luar biasa. Cuman sayangnya ada banyak tulang-tulang raksasa ini itu dibawa oleh satu lembaga ilmu pengetahuan, dan kemudian habis itu tidak pernah kelihatan lagi. Jadi ada beberapa tulang-tulang raksasa itu seakan-akan lenyap. Jadi sekali lagi, di zaman perjanjian lama itu ada
raksasa-raksasa yang lahir ke bumi, yang tingginya luar biasa, dan kemudian tulang-tulangnya itu ditemukan di abad modern. Nah, kalau kita baca dalam salah satu kitab, namanya kitab Henoh, itu hari-hari ini kitab ini dibaca banyak orang, dipelajari oleh banyak hamba Tuhan. Nah, di dalam kitab Henoh ini disebutkan tentang kaum raksasa yang hidup pada zaman Henoh, kakek buyutnya Nuh. Itu tingginya 3000 L. Nah, kalau dikonversikan ke ukuran meter, itu sekitar 2000-an meter. Dan memang ada beberapa tulang-tulang raksasa yang ditemukan, itu bahkan ada yang lebih dari 100 meter. Tapi kalau di zaman Henoh, dalam kitab Henoh disebut tingginya itu 2000-an meter. Jadi tinggi sekali. Nah, di dunia ini juga ada ditemukan jejak kaki raksasa. Itu salah satu foto yang ada di layar gadget. Itu di Indonesia lokasinya. Jadi itu kalau dilihat foto itu kan ada foto kaki yang besar. Jejak kaki yang besar. Itu ada 2 orang di situ, terlihat di foto itu ya. Itu di Indonesia itu. Jadi bisa dibayangkan kalau jejak kakinya sebesar itu raksasanya setinggi apa. Kemudian yang di sebelah itu, Bapak Ibu bisa lihat ada seorang bapak berfoto dengan salah satu jejak raksasa yang ditemukan. Dan saya sudah mendapatkan beberapa informasi, di Indonesia ini juga ada jejak-jejak raksasa yang bukan dalam bentuk fosil seperti yang Bapak Ibu lihat di foto. Ada yang benar-benar masih baru. Di halaman seorang bapak di Indonesia, di halaman rumahnya itu pernah ditemukan jejak kaki yang besar sekali. Nah, kemudian di slide berikutnya ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini fosil batu. Jadi di bukit batu. Bisa dilihat itu ada wajah manusia. Dan perlu diketahui, itu fosil yang besar sekali. Jadi fosil-fosil ini sudah membatu. Jadi sudah mengeras jadi batu di bukit-bukit. Lalu yang di bawah itu bisa dilihat itu ada fosil, kita bisa lihat itu bentuknya kayak manusia, itu besar sekali. Jadi fosil raksasa ini sudah membatu, karena sudah lama sekali. Nah, ini di foto berikutnya, itu ada 2 foto tentang raksasa. Itu yang di sebelah
kiri ada seperti atlet sumo itu. Ya kalau melihat figurnya, memang itu seperti atlet sumo. Dan informasi yang saya dapat, dia memang salah satu atlet sumo Jepang. Kemudian sebelah kanan ini juga ada orang yang tinggi besar. Ya, jadi dari beberapa foto ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di dunia ini itu pernah hidup raksasa-raksasa yang tinggi besar. Bahkan ada juga raksasa-raksasa di zaman modern. Nah, ini di slide berikutnya, ini Santo Christopher. Ini salah satu santo yang terkenal. Tidak banyak orang tahu bahwa santo ini raksasa. Jadi orang-orang terdekat dia, rekan-rekannya, dan yang pernah bertemu langsung dengan Santo Christopher ini, mereka menyebutkan bahwa si santo ini raksasa. Bahkan ada seorang penulis dalam bukunya The Golden Legends, dia menulis bahwa Santo Christopher ini bertubuh raksasa, wajahnya juga menakutkan, dan tingginya itu sekitar 6 meter. Nah, ini yang saya mau ceritakan, yang tadi saya bilang ada pada tahun 2000, dalam hal ini 2002 di Afghanistan, jadi belum terlalu lama, pasukan Amerika ini diserang oleh raksasa yang membawa tombak dan juga perisai. Jadi ini tentara. Jadi tentara raksasa ini menyerbu pasukan Amerika dan dia berjari 6, baik kaki maupun tangannya. Rambutnya merah, dia sedikit lebih tinggi dari Goliat. Beratnya sekitar 499 kg, bergerak cepat, dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, dia membawa tombak dan perisai. Pada akhirnya, di pertempuran ini dimenangkan oleh tentara Amerika. Raksasa ini berhasil dibunuh. Nah, setelah dibunuh, dibawa oleh pasukan udara Amerika. Hanya sayangnya setelah itu tidak terlihat lagi raksasa ini. Ketika dimasukkan ke pesawat, itu raksasa itu harus dilipat atau ditekuk 2. Jadi mesti ya seperti di gambar itu supaya cukup masuk ke pesawat. Jadi data dan ilustrasi di sini itu berdasarkan data kesaksian dari yang pernah melihat.